Perimai dari mana? Kakak Perimai dari Istana Raja. Oh gitu. Iya. Halo adik-adik di rumah, pasti rindu kan sama Kakak Perimai? Iya bener, kalau kakak Perimai, adik-adik di rumah tuh kangen banget sama kakak Perimai. Kakak Perimai, kita sapa adik-adik kita dulu yuk. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Gimana Bible Story minggu lalu? Pasti seru ya belajar dari Daud. Nah adik-adik di rumah, sebentar lagi kan kita mau mulai ibadah tuh. Tapi sebelumnya Kakak Perimai bacakan dulu ya tata tertib ibadahnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh memegang handphone pada saat beribadah. Yang keempat, memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, mendengarkan Bible Story dengan baik. Yes, bener banget kakak Perimai. Hari ini kakak Noella masih menceritakan loh tentang Bible Story. Dan kemudian kakak dari anak raja akan menemani kita memuji Tuhan. Iya betul banget. Kita mulai aja yuk. Tunggu dulu kakak Peri Ikep, kita berdoa dulu ya sebelum beribadah. Iya bener. Kali ini doa dipimpin teman kita juga, namanya Noni dari kelas Markus. Silakan Ade Noni. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bisa beribadah di GKDI Bekasi Kids. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat teduh untuk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat teduh untuk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so
Jesus, you're my best. Halo adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi sama Kak Noella di ibadah online GKDI Bekasi Kids. Yeay! Kalau adik-adik yang baru pertama kali ikut, perkenalkan nama kakak Kak Noella. Panggil saja Kak Noe ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema masih sama, yaitu tema kerajinan. Kak Noe, kenapa sih temanya kerajinan terus? Iya, tema kita selama 1 bulan ini adalah kerajinan. Karena tema ini adalah bagian dari kurikulum GKDI Bekasi Kids. Jadi selama bulan Juni kita akan terus belajar tentang kerajinan. Nah, kenapa sih adik-adik tema kita kerajinan? Karena rajin itu adalah karakter yang sangat penting loh adik-adik. Supaya adik-adik bisa bertumbuh menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus senang, papa mama senang, kakak-kakak senang, pasti teman-teman juga semuanya senang, ya kan? Nah adik-adik, ada nggak yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya betul, ceritanya tentang Raja Daud yang sangat mencintai Tuhan. Dan dengan cintanya sama Tuhan terlihat dari karakternya yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan. Makanya Raja Daud menjadi seseorang yang sangat dekat di hati Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah kali ini kita akan belajar dari siapa ayo? Ada yang bisa tebak? Bukan. Yusuf juga rajin. Bukan. Raja Daud sudah. Bukan. Sudah cukup. Jadi adik-adikku yang baik, hari ini kita akan belajar dari karakter seorang wanita yang sangat baik hati, yang sangat istimewa bernama Rut. Ya, kita akan belajar dari Rut. Kisah Rut ada di kitab Rut di Perjanjian Lama. Tetapi sebelum kakak mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah online bersama-sama GKDI Bekasi Kids. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu bisa membantu kami untuk mengerti arti kerajinan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, seperti yang tadi kakak sudah sebutkan, Rut adalah seseorang yang luar biasa. Meskipun dia bukan seorang Israel, seorang keturunan bangsa Israel, tapi dia adalah seorang keturunan Moab. Namun Tuhan memberkati Rut dengan masuk dalam garis keturunan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Rut ini adalah nenek buyut dari Raja Daud. Jadi anak Rut yang bernama Obed adalah kakek dari Raja Daud. Wow, keren kan adik-adik? Garis keturunan Rut bahkan sampai ke Tuhan Yesus. Nah, jadi penasaran kan bagaimana seorang Rut yang bukan keturunan bangsa Israel tetapi menjadi seseorang yang begitu istimewa. Jadi begini ceritanya adik-adik. Di buku Rut 1 diceritakan bahwa ada seorang bernama Naomi dan suaminya bernama Elimelek. Mereka mempunyai kedua anak laki-laki. Mereka berasal dari Bethlehem, Yehuda. Pada suatu saat di Israel lagi ada bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Jadi mereka mengungsilah ke sebuah tempat bernama Tanah Moab. Lalu kedua anak laki-laki Naomi dan Elimelek menikah dengan perempuan-perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Suatu hari Elimelek meninggal dan gak lama kemudian kedua anak laki-laki Naomi pun meninggal. Sedih banget ya hidupnya Naomi, suaminya meninggal, punya 2 anak laki-laki meninggal. Akhirnya Naomi memutuskan ya sudahlah,
karena anak laki-laki dan suami aku meninggal, aku mau kembali saja ke Israel. Karena Naomi mendengar kalau bencana kelaparan di Israel sudah berakhir. Nah, karena Naomi mau pulang ke Israel, Naomi panggil dua menantunya. Orpa, Ruth, sini. Karena anak-anakku sudah meninggal dan kalian tidak punya suami lagi, kalian pulanglah ke keluarga kalian. Tapi Ruth menolak. Dia tidak mau meninggalkan mama mertuanya karena dia sayang banget sama Naomi. Kita lihat yuk cuplikan videonya. Now 3 widows faced the future alone, together. I've decided to return to Bethlehem, and I want you to go back to your families. What? No, Mother. Please, do it for me. We've always obeyed your wishes, but we can't let you live alone. Bethlehem is no place for 2 Moabite women. My people will not accept you. You'll be strangers there. As you were a stranger here. Don't you understand? It's my fault that you've been hurt. The Lord has punished me. That's not true. Your God is good. You are good. If you love me, you'll do as I have asked. Go, return to your own people. Wah, mengharukan banget ya. Betapa sayangnya Ruth kepada mama mertuanya. Sampai mengatakan hal yang disebutkan di Rut 1 ayat 16-17. Kakak Noe bacakan ya. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Padahal adik-adik, Naomi ini bukan mama kandungnya Ruth loh. Tapi Ruth tidak mau membiarkan Naomi menderita sendirian. Wah, baik sekali ya hati Ruth. Yuk kita lihat bagaimana Ruth rajin menjaga dan merawat mama mertuanya yang sudah tua. Wherever you go, I'll follow. I'll never leave you alone. To me, you've been more than a mother, given love like no other. Now you are my home. For you, I'll bear any burden. Your worries will be my own. I've been blessed by your care. I'm loved like so very few are, for you are my home. Windows, walls, and ceilings, timbers, tiles, and stones only make a dwelling. It's you that makes this house a home.
Good morning. You're up early. Thank you for letting me come with you. Oh, Ruth, you are so good. Where are you going? To find some food. Stay and rest. I'll be back. Wow, luar biasa ya adik-adik. Ruth bahkan begitu rajin merawat mertuanya, membersihkan rumah, merawat ibunya. Bahkan pada saat itu kehidupan mereka susah banget. Mereka kan cuma tinggal hanya berdua nih, cuma tinggal Ruth sama mama mertuanya. Dan mereka itu hidup penuh dengan kemiskinan. Dan mereka ini dua-duanya adalah perempuan. Nah adik-adik, kakak Noe mau kasih tahu, pada masa itu kaum perempuan apalagi janda susah sekali cari pekerjaan. Jadi mereka hidup dalam kemiskinan. Dan lagi-lagi Ruth begitu baik. Ruth ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang luar biasa supaya mereka bisa makan. Coba Ruth ngapain? Ya, Ruth menjadi pemungut jelai di belakang penyabit jelai di padang milik seseorang yang bernama Boas. Jelai itu apa sih adik-adik? Jelai itu adalah sejenis padi-padian, sejenis gandum. Tetapi pada zaman itu harganya lebih murah. Jadi bisa untuk makan hewan ataupun orang-orang yang miskin. Nah, kita lihat yuk cuplikan videonya. Adik-adik, Ruth ini tidak disuruh mama mertuanya loh. Jadi dia sendiri yang mau membantu mama mertuanya. Nah, ketika Boas, sang pemilik ladang yang melihat Ruth, dia bertanya kepada orang, dia bilang, "Hey, sini. Itu siapa sih yang bekerja di sana, yang perempuan cantik itu?" Ternyata itu adalah Ruth. Yuk kita lihat yuk di Rut 2 ayat 5-7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Maksudnya sedikit pun dia gak berhenti gitu ya adik-adik ya. Di sana katanya Ruth itu bekerja begitu rajinnya. Dia terus memungut jelai dari pagi sampai menjelang malam tanpa berhenti loh adik-adik. Untuk memberi makan dia dan ibu mertuanya. Luar biasa sekali adik-adik ya. Betapa hatinya Ruth ini sangat baik. Nah, Boas, sang pemilik ladang, sangat tersentuh dengan kisah hidup Ruth. Dan juga sikapnya yang rajin. Sehingga Ruth mendapat perlakuan istimewa dari Boas. Gimana sih perlakuan istimewanya? Nih kita baca ya di Rut 2 ayat 8-9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Wah, Boas baik banget ya. Bahkan di ayat 14 kalau adik-adik baca, Ruth dikasih makan sama Boas sampai kenyang. Tapi meskipun sudah diberikan kebaikan oleh Boas, Ruth itu tidak serta-merta bermalas-malasan loh. Terus bukan karena Boas kasih kebaikan, kasih makan, terus Ruth ya udahlah aku santai-santai aja, kan nanti aku dapat makan dari Boas. Tidak, Ruth setelah makan dia kerja lagi, memungut jelai. Nanti kalau adik-adik baca di ayat 15 dan 17.
Ruth begitu rajin loh mengumpulkan jelai sehingga dia dan mama mertuanya bisa makan dengan kenyang. Bahkan ada sisanya. Padahal kan mereka kan waktu itu lagi miskin banget ya. Luar biasa ya adik-adik. Karena begitu rajinnya Ruth bekerja memungut jelai, dia bisa bahkan menghidupi mama mertuanya. Nah, dikatakan di Rut 2 ayat 23, Rut terus melakukan hal yang sama sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Sebegitu rajinnya loh adik-adik, bahkan dari pagi sampai malam sampai musimnya berakhir, Rut terus membantu mama mertuanya untuk memberi makan kepada mereka. Pada akhirnya kehidupan Rut dan Naomi pun berubah total. Tuhan memberkati Rut dengan menikah dengan Boaz, sang pemilik ladang gandum yang kaya raya itu. Bahkan seperti yang tadi kakak sampaikan di awal, Rut masuk dalam daftar silsilah keturunan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya adik-adik ya, berkat kerajinan Rut. Bahkan Rut bisa menghidupi mama mertuanya, bahkan Rut bisa hidup dengan baik, sampai bahkan dia bisa menikah dengan pemilik ladang yang kaya raya. Luar biasa. Jadi adik-adikku yang baik, kita contoh yuk teladan dari Rut yang sangat rajin ini. Seperti Rut, tanpa diminta-minta, dia rajin membantu mama mertuanya. Nah adik-adik pun rajin ya membantu mama papa di rumah. Misalnya bersihin tempat tidur sesudah bangun tidur, bersihin rumah, rajin mengerjakan PR tanpa disuruh, rajin menjaga kebersihan diri sendiri, sikat gigi sebelum mau tidur gak usah dimarah-marahin dulu, gak usah diteriakin dulu sama mama papa, tapi sudah langsung sikat gigi sebelum tidur. Rajin belajar tanpa harus ditemani mama papa, rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin menolong teman ataupun kakak dan adik. Pasti hati Tuhan akan senang. Gak cuma hati Tuhan yang senang, pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa kepada adik-adik. Dan tentunya pasti adik-adik akan semakin disayang sama papa dan mama. Seperti yang disampaikan di buku Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah adik-adik, kakak Noe berharap kisah dari Rut yang rajin membantu mama mertuanya bisa membuat adik-adik juga rajin membantu orang tua di rumah tanpa disuruh dan dengan inisiatif. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak Noe. Sampai kita jumpa lagi di Bible Story minggu depan. Bye-bye. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
kan menari, ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Wah, adik-adik yang di rumah pasti seru ya tadi dengerin Bible story dari Kakak Noella. Bener nggak Kakak Prika? Bener banget, pasti seru banget Kakak Iya Perimai. betul. Kita mau ngapain Kakak Perimai? Nah, hari ini adik-adik, Kakak Perimai dan Kakak Peri Ikep akan mengajak adik-adik membuat art and craft. Wow, seru banget. Betul. Tapi Kakak Perimai, hari ini kita akan berikan kejutan lagi buat adik-adik yang ada di rumah. Betul. Apakah kejutannya? Ayo Kakak Ikep. Oke adik-adik di rumah, dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan tampilkan kejutan kita. Tapi bantu Kakak Perimai dan Kakak Peri Ikep berhitung ya. Oke kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengan kekuatan peri, cring cring cring, la la la. Kakak Noella. Halo adik-adik semuanya. Semoga adik-adik tidak bosan ya sama Kakak Noella. Oh, tentu Tidak. Kakak Mai, Kakak Perimai, Kakak Peri Ikep, Ya. kita mau ngapain? Nah, Kakak Peri Ikep dan juga Kakak Noella, hari ini kita akan membuat art and craft. Nah, kali ini kita membuat keranjang dan juga gandum. Nah, keranjang ini yang tadi Bible story-nya Kakak Noella, Ya. yang Ruth tadi. Tentang perut yang rajin ya Kakak Betul, ya. yang rajin ini adalah keranjangnya. Dan juga kita akan membuat gandumnya, betul. Yeay. Nah, Kakak Perimai akan kasih tahu apa aja alat dan juga bahannya. Oke. Nah, ada piring styrofoam, ada kertas warna kuning, spidol, lem, dan juga gunting. Yeay, aku Cara tidak sabar. membuatnya, Gimana Kak cara buatnya? piring styrofoam Ayo. dibelah dua, Kita belah dua ya, ya digunting. piringnya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu ambil kertasnya yang warna kuning tadi dan dibentuk seperti daun. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lalu ambil spidol dan garis-garis daun seperti gandum. Nah, seperti ini. Styrofoam yang tadi yang sudah dibelah dua. Nah, itu dilem, dijadikan satu. Ya, seperti itu, betul banget. Nah, lalu digaris, lalu diwarnain. Terserah adik-adik mau warna apa, yang tersedia aja yang ada di rumah. Ore. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Wow. Betul. Nah, betul. Yeay. Tidak sulit ya Kakak Perimai, Kakak Peri Ikep. Iya, bener Betul, banget, gampang Kakak Noella. banget cara buatnya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, craft yang adik-adik udah buat tadi difoto lalu diupload ke Instagram. Jangan lupa tag ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Kita ulang ya, GKDI Bekasi _kids. Oke, ingat ya. Nah, kemudian adik-adik tadi ingat nggak sih? Tadi kan Kakak Noella ada sebutin satu ayat loh. Betul, betul. Ada kan? Waktu Kakak Noella Bible Story, Kakak Noella ada sebutkan satu ayat yaitu Amsal 13 ayat 4.
kakak Primai itu akan jadi tugas buat adik-adik loh yang Betul. ada di rumah. Betul banget, direkam di rumah, lalu dikirim juga ke gurunya. Benar, jadi itu akan jadi Ayat hafalan. Oke adik-adik. Betul sekali kakak Pri Iya. Ikep. Jangan lupa ya adik-adik berkreasi sebagus mungkin Yes. art and craft yang tadi. Yes. Yeay, art and craft-nya udah selesai. Yeay. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa, tapi sebelum itu kita ucapin terima kasih dulu yuk buat Kakak Noel. Sama-sama. Iya, Kakak Makasih, Noel. Kakak Noel. Terima kasih ya Udah bantuin temanin kita. Sampai jumpa minggu depan ya Kakak Perikep dan Kakak Primai. Oke, sampai jumpa minggu depan ya Kakak Noel. Kakak Noela. Oke adik-adik, Kakak Pri Ikep akan mempersilahkan air untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menutup ibadah GKDI Bekasi Kids dan kami juga sudah mendengarkan tentang firman Tuhan tentang Ruth, dan kami juga mau belajar menjadi rajin dan nurut sama orang tua dan juga Tuhan. Dan kami juga mau menutup ibadah ini di GKDI Bekasi Kids, Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Air sudah pimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan bersama aku Kakak Primai. Dan aku Kakak Pri Ikep. Bye-bye.